Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah Kamaluddin, kelas 3G di 4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membahas fenomena COVID-19 yang merubah pasar dari aspek perilaku konsumen dan perilaku pelaku bisnis. Dan apa yang saya lakukan jika saya menjadi pelaku bisnis. Dan yang pertama, yang merubah di pasar dari aspek perilaku konsumen, yaitu dengan krisis COVID-19 telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan itu bersifat sementara, namun bisa juga berubah secara tetap dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain. Misalnya, dengan akan cenderung berbelanja secara online, banyak memesan makan via online delivery, dan sebagainya. Nah, ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia dan mulai ada masyarakat kita yang diidentifikasi terinfeksi virus mematikan ini, semua orang ketakutan dan konsumen semakin nyata dan mulai berpikir bahwa setiap saat mereka bisa tertular oleh virus mematikan ini. Kalau pada sebelumnya mereka beranggapan Belanda masih jauh. Nah, dan sekarang mereka mulai resah karena ancaman sudah di depan mata. Nah, bagaimana perilaku belanja dan konsumsi mereka di tengah kecemasan ini? Perilaku hidup sehat meningkat tajam, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan berkali-kali sehari, mengkonsumsi vitamin, dan menggunakan hand sanitizer. Tak hanya berita dan hoax, media sosial yang berlebihan mendorong kegusaran sehingga mereka juga mulai nyetok masker, hand sanitizer, tisu basah, obat flu, atau beragam vitamin untuk mendongkrak imunitas tubuh. Nah, dari negara-negara yang terdampak wabah menunjukkan konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan penyebaran virus dan berita hoax di media sosial yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Dan tak heran juga jika beberapa waktu yang lalu masyarakat telah memburu masker, hand sanitizer atau jahe merah sehingga menyebabkan langka di pasar. Dan kalau ada harganya, untuk masalah harga juga melambung tinggi. Psikologi belanja konsumen tak stabil dan pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak tinggi dan beberapa pasien terinfeksi mulai meninggal dunia. Nah, banyak orang-orang ketakutan merangkak naik dan bayangan dari kota Wuhan yang kosong karena tak ada lagi warga yang berani keluar rumah sudah membayangkan di benak. Maka dari itu ibu-ibu rumah tangga pun mulai tak hanya menyetok antiseptik, pembersih, dan obat flu, tapi kebutuhan-kebutuhan seperti mie instan, snack, saus, sarden, biskuit, hingga beras. Dan mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk, mengisolasi dan mengarantina diri di rumah saja. Nah, dari aksi menyetok ini semakin hari makin sering pengumuman pemerintah tentang jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia. Dan makin banyak seperti bintang film, atlet, atau pejabat negara yang terjangkit. Dan masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah sehingga mal, klub malam, bioskop, food court, bandara, terminal, dan stasiun kereta api dan tempat-tempat keramaian mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan. Konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket, di kopi-kopian, dan makan-makanan di mall. Maka belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapat kebutuhan sehari-hari. Nah, yang
kedua yaitu apa yang berubah di pasar dari aspek pelaku bisnis. Dari aspek pelaku bisnis sendiri, dari dampak social distancing itu mengubah secara umum mengubah pembatasan sosial seperti yang diberlakukan di seluruh Indonesia, dan membuat bisnis retail ini mengalami penurunan pendapatan. Nah, dari pusat-pusat perbelanjaan termasuk restoran, toko itu sekarang menjadi sepi, dan meski tak ditutup total dan dibatasi waktu. Nah, misalnya di Malang sendiri, contohnya di Matos, rata-rata jumlah pengunjung harian bisa mencapai 56 sampai 60 ribu pada hari biasa, dan 65 sampai 70 ribu orang pada akhir pekan. Nah, sejak ada pembatasan sosial di mana masyarakat menghindari pusat-pusat keramaian, jumlah pengunjung pun juga merosot. Dan yang terakhir, apa saja yang Anda lakukan jika saya menjadi pelaku bisnis dengan situasi yang terjadi pada saat ini? Ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan. Yang pertama dari sisi keuangan. Nah, yang pertama ini pastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki itu aman, tidak digunakan. Yang kedua itu membuat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional, baik yang rutin atau yang sifatnya tetap, sebagai catatan untuk kan habis ini mau lebaran, jadi digunakan untuk THR karyawan. Nah, yang ketiga ini membuat pendapatan dan berbagai sumber, misalnya buat dana franchise, royalti, dan bahan baku. Nah, perhitungan ini tuh harus dicermati dan melihat tren mengalami penurunan omset apa enggak, baik itu yang terjadi di jaringan outlet mitra atau di own mitra. Nah, yang keempat ini, lakukan pengeluaran dengan bijak. Biaya-biaya yang penting itu saya dahulukan, sementara biaya yang bersifat tidak mendesak itu tidak akan saya keluarkan. Nah, yang terakhir ini hal yang tidak kalah penting itu mengontrol biaya bahan baku, karena sebab saat ini terjadi krisis harga bahan baku dan cenderung mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.